Perjuangan Senopati merebut kekuasaan Kemalangan. Pembelotan kaum Kediri. Setelah perebutan Madiun, tidak ada lagi sukses besar dan mencolok yang diperoleh Senopati. Di luar negeri bahkan diperoleh kesan bahwa urusan-urusannya mengalami kemunduran, dan kekuasaan tertinggi Mataram merupakan suatu episode yang tidak akan bertahan lama. Kemunduran yang sedikit ini kiranya berkaitan dengan tiadanya kerjasama dari Pati yang telah mengundurkan diri setelah perkawinan Senopati dengan Putri Madiun. Senopati mendapat tambahan kekuatan yang penting dari Kediri, lebih banyak dalam hal mutu daripada jumlah. Baba Tanah Jawi bercerita sebagai berikut. Kebanyakan di antaranya mereka dikalahkan Senopati melarikan diri ke Surabaya. Misalnya putra Panembahan Madiun, Mas Calontong. Di sana ia menjadi menantu Pangeran Surabaya dan dijadikan Bupati Japan Mojokerto. Juga di Wirasaba diangkat seorang bupati, Rangga Permana. Bupati Kediri Pangeran Mas mempunyai 4 saudara: Senopati Kediri, Saradipa, Pentol Jejanggu, dan Kartimasa. Setelah Pangeran Mas wafat, keempat saudara itu tersingkir dan diangkatlah oleh Pangeran Surabaya seorang bernama Ratu Jalu atas Kediri. Keempat saudara itu merasa tersinggung dan menulis surat kepada Senopati. Mereka ingin mengabdi kepadanya. Utusan mereka bernama Jakarti. Senopati yang merasa sangat gembira tentang berita ini memerintahkan Pangeran Wiromenggala pergi ke Kediri untuk menemui para pembelot itu. Ia disertai oleh para menteri pamajengan, Bupati Pajang, Bupati Demak, dan Bupati Jagaraga bersama pasukan mereka, dan Tumenggung Alap-Alap sebagai penasehat. Juga utusan itu harus turut serta. Setelah Senopati Kediri bergabung, Wiramanggala harus kembali, sedangkan yang lain melanjutkan perjalanan ke Rawa. Pasukan Mataram selanjutnya berkemah di Pakuncen, sebelah barat Kediri. Ratu Jalu pun bersiap-siap. Pada malam hari, para pembesar yang membelot, seluruhnya lebih kurang dari 200 orang, secara diam-diam meninggalkan kota. Ketika Ratu Jalu mengetahuinya, ia mengejar ke Kerakal. Terjadilah pertempuran dan pasukan Mataram datang membantu. Setelah terjadi pertempuran seru, Ratu Jalu melarikan diri masuk ke dalam benteng dan menutup pintu gerbang benteng. Bala tentara Mataram tidak mengejarnya. Hanya menantu Senopati Kediri terluka. Wiramanggala setelah itu kembali ke Mataram bersama Senopati Kediri dan berhenti istirahat di Jagaraga. Dalam pada itu Tumenggung Alap-Alap terus bergerak ke Rawa dan berhasil merampasnya. Setelah itu ia juga bergabung di Jagaraga. Lalu bersama-sama mereka bergerak menuju Mataram. Hasil perampasan diperlihatkan kepada Senopati. Sekutu-sekutu baru diperkenalkan. Mereka memperoleh rumah dan pakaian bagus. Senopati Kediri diterima oleh raja sebagai anak dan memperoleh tanah 1.500 petak. Dan saudara-saudaranya pun demikian. Serat Kanda pada pokoknya menceritakan kejadian yang sama, dengan beberapa pengurangan, penambahan, dan penyimpangan yang mencolok. Mengapa Senopati Kediri tidak merasa puas dan tidak disebutkan Senopati berjanji kepada mereka memberi bantuan di Mukaram dan kemudian mengirimkan putranya Pangeran Purbaya, bukan Wiramanggala. Pangeran ini di Mataram mendapatkan 1.000 orang prajurit dan harus menunggu di Pajang 3 hari sebelum pasukan di sana siap bergerak. Atas perintahannya, Kediri mendapatkan bala bantuan sebanyak 1.000 orang dari Surabaya dan sejumlah prajurit dari para bupati mancanegara. Pangeran Purbaya menyerang dari Kertosono.
Sebelum bergerak, Adipati Kediri mengadakan persidangan agung. Senopati Kediri tidak hadir dengan alasan sakit. Pertempuran berhenti pada malam hari tanpa ada ketentuan. Dan pada malam itu Senopati Kediri bersama 100 orang pengikutnya meninggalkan pasukan. Keesokan harinya Adipati Kediri bersama 500 orang prajurit mengejar, tetapi tidak berhasil karena terhambat oleh tentara Mataram. Pada malam hari, rombongan Senopati Kediri tiba dengan selamat di tempat perkemahan Purbaya bersama 1.000 orang prajurit di Rawa Rampas. Kemudian mereka berkumpul di Jagaraga. Senopati turut menjemput putranya di Randu Gunting dan mengirimkan pakaian untuk Senopati Kediri dan para pengikutnya. Senopati Kediri diangkat menjadi putra raja dan memperoleh tanah 1.000 cacah. Ia berjanji akan merebut ujung timur Pulau Jawa. Kisah ini dalam kedua versi itu begitu panjang dan lebar, memuat banyak begitu nama keterangan yang tidak perlu sehingga luas harus memperoleh penilaian sejarah yang khusus. Beberapa peserta pada pertempuran-pertempuran ini lama sesudah itu masih juga memainkan peranan yang penting. Saradipa kemudian diangkat sebagai bupati nama Martalaya. Dalam kedudukan itu pada tahun 1617 ia masih berperang melawan Pasuruan. Tumenggung Alap-Alap muncul pada tahun 1627 dalam pertempuran dengan Pati. Kesaksian lisan mereka dapat diketahui oleh mereka yang mencatat pertama kali fakta-fakta itu, bahwa Pangeran Surabaya mencoba membangun sebuah benteng pertahanan terhadap serangan-serangan Mataram yang diduga akan terjadi masuk akal sepenuhnya. Ketiga tempat yang disebut di atas terletak di Lembah Berantas, garis pertahanan pertama setelah Madiun jatuh. Dengan demikian orang Mataram hanya mencapai kemenangan yang sepintas lalu saja. Ada bentrokan senjata sana-sini. Orang yang tidak puas dibantu mengadakan perlawanan dan beberapa tempat dirampas. Hasilnya yang terbesar ialah bahwa 2 orang diantaranya para pemberontak itu ternyata kemudian menjadi pembantu Mataram yang baik sekali, Senopati Kediri dan Saradipa alias Martalaya. Seperti telah kita lihat, peristiwa ini terjadi pada tahun 1591. Senopati Kediri sebagai ahli pembangunan. Senopati Kediri tidak segera memasuki medan perang seperti dikisahkan oleh Baba Tanah Jawi. Senopati ingin membuat tembok di sekeliling Mataram untuk digunakannya batu bata putih yang merah, yaitu Kuta Bajinga. Senopati Kediri mengawasinya. Pada tahun 1509 Jawa, tembok yang berwarna 2 itu selesai dibangun. Ternyata tidak ada lubang-lubang untuk menembak, karena ahli pembangunan tersebut berkata dengan bangga, "Apabila musuh datang, saya akan menemui mereka di luar kota." Ketika Senopati berbicara tentang kemungkinan hancurnya keraton oleh Jawa Timur seperti pernah diramalkan, Panglima tersebut berkata, "Selama saya hidup hal itu tidak mungkin terjadi, karena saya berjanji akan membasmi orang-orang Jawa Timur." Selain kata-kata terakhir itu, kisah ini tidak dapat dalam Serat Kanda. Kisah itu dapat menunjukkan fakta sejarah pembangunan tembok seperti pernah pula terjadi di Mataram dulu. Angka tahun 1500 Jawa terdapat di atas kelir pintu pertama masjid. Jadi mungkin ada hubungannya dengan pembangunan itu. Untuk membangun tembok itu dapat dilaksanakan dalam masa 3 tahun yang tenang, yang tidak disebutkan oleh Serat Kanda setelah pembelotan Senopati Kediri. Babat Sangkala mencatat pembangunan Kitab Bata Putih pada tahun 1514 Jawa. Babat Memana mencatat pada tahun yang sama. Mamate Lampahing Kraton. Raffles mencatat pada tahun berikutnya Construction of Kota Batu Putih. Jadi kita memilih antara tahun 1592 dan sampai 1593.
30 tahun setelah tahun 1593, Keraton Senopati untuk pertama kali dikunjungi dan digambarkan oleh seorang Belanda, Dr. De Haan. Laporannya dapat kita temukan dalam Colonial Archive nomor 992. Pada tanggal 30 Juni 1623, Dr. De Haan meninggalkan Keraton Kartasultan Agung. Bersama rombongannya yang naik kuda mula-mula mengikuti sebuah jalan kecil. Setelah itu memasuki jalan lebar yang bersih yang diikuti sampai tiba di kota Mataram. Setelah melintasi kota itu, ia mendekati kota yang kedua. Jarak antara kedua kota itu sejauh kira-kira tembakan peluru senapan. Dan juga ada sebuah sungai yang mengalir di antaranya. Nama kota-kota itu berbunyi Kota Saba, Kota Dalem atau Mataram, tempat tinggal ayah raja dulu. Kota-kota tersebut luas sekali dan penduduknya tidak terhitung jumlahnya. Terdapat pula jalan-jalan yang sangat indah dan lebar dan berbagai pasar. Tinggi tembok-temboknya antara 24 sampai dengan 30 kaki, lebarnya 4 kaki dan di luar mengalir sebuah sungai. Di kota yang satu tinggal kini Adipati Mandurorejo, dan di kota yang lain Kiai Adipati Upasanta. Rumah Adipati Upasanta letaknya di dekat pintu pada jalan keluar. Di sanalah tempat Dr. De Haan meninggalkan kota yang kedua untuk meneruskan perjalanan ke Pingit. Anggapan De Jong bahwa di situ terdapat benteng-benteng yang harus melindungi Karta paling sedikit tampaknya tidak lengkap. Lebih mudah diterima bahwa di sini kita berhadapan dengan Keraton Senopati. Kecuali nama Mataram menunjukkan kita ke arah itu, dan ada alasan lagi, yaitu bahwa ayah raja Panembahan Krapyak dulu tinggal di sana. Karena kita tahu raja tidak pernah pindah, tentunya ia tinggal di keraton yang sama seperti pendahulunya, Senopati. Oleh sebab itu, Mataram atau Kota Dalem yang dilihat oleh De Haan ialah kota gede yang sekarang, Keraton Senopati yang dulu dan kini makamnya. Jalan yang lebar dan ramai itu yang juga dilalui oleh sang utusan itu pastilah jalan dari Kota Gede ke Imogiri, yang memang dapat dijangkau melalui jalan-jalan yang lebih kecil dari Karta. Tetapi selain melihat Kota Dalem, De Haan juga melihat Kota Jaba. Jadi selain kota dalam juga kota luar. Jarak antara keduanya lebih kurang sejauh tembakan peluru senapan, dan diantaranya mengalir sebuah sungai pemisah, baik luasnya maupun kepadatannya penduduk. Kota yang satu tidak kalah dengan kota yang lain. Dalam kita anggap sudah ditemukan, tetapi di manakah letak kota luar? Antara Karta dan Pingit tempat Dr. De Haan berangkat dan tiba, hanya mengalir dua sungai, yakni Sungai Gajahwong dan Sungai Kode. Sungai Gajahwong melintasi Kota Gede, tetapi seakan-akan tidak memisahkan kota itu menjadi dua bagian. Tetapi tidaklah demikian dengan Kali Gede yang dalam dan lebar itu, karena kali ini terdapat antara dua kota besar, yaitu Kota Gede dan Kota Istana sekarang, Yogyakarta. Menurut peta, antara kedua komplek itu juga tampak jelas suatu daerah terbuka, yang kini tampaknya terlalu jauh jarak tembakan peluru senapan, tetapi mungkin lebih kecil ukurannya pada waktu dulu. Jadi keraton yang sekarang mestinya terletak di suatu komplek bangunan yang didirikan Senopati dan dinamakan Kota Jaba, sedangkan Kota Gede bernama Kota Dalem. Dan memang setelah melalui Yogyakarta akan segera tiba di Pingit. Tempat ini letaknya hampir 1 km di sebelah barat Pal Putih yang sudah dikenal itu, yang letaknya justru pada garis poros keraton sekarang. Hubungan erat antara kota dalam dan kota luar juga tampak dalam fakta bahwa pada masing-masing tinggal sepasang kakak beradik, yaitu putra-putra Pangeran Mandura yang dimakamkan di Gambiran. Gambiran terletak di sebelah barat Kota Gede dan sekarang merupakan salah satu kampung di situ. Pangeran Mandura ialah penasehat Senopati yang bernama Adipati Mandaraka.
karena seorang pati dianggap harus melindungi rajanya dan rumahnya, mungkin akan menjadi sasaran serangan musuh. Mungkin ada juga kebenaran dari anggapan Dejong mengenai benteng-benteng pertahanan kota. Tetapi yang tetap aneh ialah bahwa tempat tinggal Senopati rupanya mempunyai kota depan. Mungkinkah kota Jaba? Kemudian Yogyakarta yang dapat disamakan dengan kota Bajinglah seperti disebut oleh Bapak Tanah Jawi yang juga dibangun oleh Senopati Kediri. Senopati Kediri gugur di Uter. Bahwa Senopati Mataram telah terdesak dalam posisi defensif terbukti secara gugurnya Panglima Senopati Kediri. Bapak Tanah Jawi mengisahkan sebagai berikut. Para bupati Jawa Timur berkumpul di Madiun dengan tujuan hendak merebut Mataram. Yang menjadi pimpinan ialah Adipati Gending dan Adipati Besaki. Adipati Gending dengan separuh pasukan bergerak ke sebelah utara Lawu, yang lain bergerak ke sebelah selatan. Senopati yang diberitahu oleh mata-mata segera mengumpulkan seluruh pasukannya. Putra-putra, keluarga, dan para bupati hadir semua. Ia sendiri pun hampir turut berangkat ke medan perang. Tapi Senopati Kediri meminta persetujuan menggantikannya memimpin pasukan. Ditaji tentara Mataram dibagi. Pangeran Purbaya memimpin pasukan utara, Senopati Kediri pasukan selatan. Hanya yang terakhir ini yang masih akan dibahas. Di Uter tentara kedua belah pihak bertemu. Senopati Kediri berperang tanding dengan pamannya Adipati Pesagi, musuh pribadinya. Keduanya sama-sama gugur. Para kerabat Mataram naik pitam dan mengadakan serangan sengit, menyapu bersih tentara Jawa Timur. Mereka kembali dengan membawa tawanan dan jenazah Senopati Kediri. Atas perintah raja, jenazah Senopati Kediri dimakamkan di Wedi. Semua prajurit yang menang diberi hadiah, dan beberapa di antaranya dinaikkan kedudukannya, yakni Kiai Kartimasa menjadi Saradipa, Kimasari yang belum pernah disebut menjadi Adipati Demak, dan seterusnya. Serat Kanda sebagaimana biasanya memberikan lebih banyak keterangan militer dan angka. Tentara Jawa Timur berjumlah 50.000 orang, lawannya 20.000 orang. Dari rajanya Senopati Kediri menerima bodong emas. Pasukan mulai disiapkan dipajang, dan mata-mata dikirimkan. Pembagian pasukan untuk sebelah utara dan selatan Lawu tidak begitu jelas dibicarakan. Yang mungkin jelas disebut ialah adanya dua pasukan. Pasukan Purbaya di selatan dan pasukan Senopati Kediri, serta Mangkubumi dan kawan-kawan dengan kekuatan induk di utara. Di antara mereka terjalin kerjasama yang erat sehingga berhasil memusnahkan musuh. Pada waktu tentara Jawa Timur melarikan diri, terjadi perang tanding antara Senopati Kediri dan pamannya Adipati Pesagi, sampai keduanya gugur. Setelah pembantaian dan perampasan perkemahan musuh, tentara Mataram berpesta pora semalam suntuk. Mangkubumi mengirimkan 2 orang utusan untuk menyampaikan berita kepada raja tentang gugurnya panglimanya. Raja memerintahkan agar jenazah panglimanya dimakamkan di Wedi. Setelah itu raja memberikan hadiah-hadiah dan pengangkatan-pengangkatan seperti tersebut di atas. Sesudah itu Adipati Mandaraka bertanya, apakah harus segera menyerang Jawa Timur? Tetapi raja menjawab, saatnya belum tiba. Hal itu kelak dilaksanakan oleh keturunannya. Sekali lagi pokok ceritanya sama, bagian-bagiannya berbeda. Tentara Mataram dengan susah payah dapat mematahkan serangan berbahaya yang tertuju pada jantung kerajaan, dan di kedua belah pihak gugur panglimanya. Betapa gawat keadaannya terbukti bahwa pihak Jawa Timur berhasil merebut Madiun. Perebutan kembali kota itu oleh pihak Mataram memang tidak disebut, tetapi tentu telah terjadi.
Apabila mengenai Paman Senopati Kediri tidak diperoleh beritanya lagi, selanjutnya kita menemukan nama Bupati Gending sebagai bawahan orang pembesar Mataram, Pangeran Puger dari Demak. Bupati Gending ini membakar hati Gusti agar benci terhadap saudaranya Panembahan Krapyak. Mungkin teka-teki ini dapat ditemukan ungkapan dalam pemberitahuan Belanda bahwa Demak selama melawan Mataram bekerja sama dengan Surabaya. Jadi dengan musuh dari Jawa Timur. Babat Tanah Jawi maupun Serat Kanda menyebutkan pasukan utara dan pasukan selatan. Salah satu di antaranya dipimpin oleh saudara raja, Pangeran Purbaya. Tetapi hanya itulah persamaan mengenai hal-hal peperangan itu. Mengenai tempat-tempat yang disebut dalam kisah itu, Uter adalah Wonogiri dan Uteran terletak di dekat Madiun. Uteran yang terletak di dekat Madiun itulah yang lebih cocok, apalagi pertempuran itu disebut sebagai pertempuran Jatisari. Di dekat Uteran Madiun juga terdapat sebuah tempat bernama Jatisari. Karenanya pertempuran itu seharusnya terjadi di Madiun, yang ketika itu mungkin juga sekaligus telah direbut kembali wedi tempat pemakaman Senopati Kediri, terletak di tempat keramat Tembayat. Kata-kata ramalan Senopati dalam Serat Kanda dapat dianggap sebagai penanggalan politik untuk merebut Jawa Timur, tetapi juga sebagai ramalan mengenai penaklukan-penaklukan yang ada dilakukan Sultan Agung. Dalam hal itu, Saradipa yang telah diangkat menjadi Martalaya akan memainkan peranan penting. Mengenai penanggalannya, Babat Sangkala memberikan tahun 1515 Jawa. Duk Prang Pahu Tertunggal Warso Pugut Prang Jatisari. Jadi duanya pertempuran yang terjadi bersamaan waktu di dua tempat yang letaknya berdekatan. Babat Memana menentukan pertempuran itu pada tahun 1517. Raffles dalam karyanya Chronological Table memberikan tahun yang sama. Pertempuran-pertempuran di Jatisari dan seterusnya yang dilakukan Senopati. Pada Hagmen tahun itu tidak ada. Tegasnya pertempuran itu terjadi pada tahun 1593 atau 1595. 2 atau 4 tahun setelah pembelotan orang-orang Kediri yang mungkin terjadi pada tahun 1591. Serat Kanda berpendapat antara pembelotan ini dan matinya Senopati Kediri ada 3 tahun perdamaian. Ini agaknya cocok sekali. Serangan terhadap Tuban. Setelah pertempuran di Uter dan gugurnya Senopati Kediri, Babat Tanah Jawi serta Serat Kanda tidak memberitakan apapun, kecuali tentang pemberontakan Pati pada tahun 1600. Tetapi Babat-babat Sangkala mengungkapkan bahwa ada peristiwa penting yang terjadi dalam 7 tahun itu. Sekalipun kita tidak selalu dapat memahami pentingnya karena singkat berita-berita itu. Misalnya pada tahun 1594 terjadi di suatu perubahan di Wonokerto. Apakah ini mungkin mengenai pergantian orang? Misalnya munculnya Raja Pajang terakhir, Pangeran Benowo Muda, kita hanya bisa menduga-duga. Untuk tahun 1596 Babat Memana memberikan perselisihan antara para bupati Jawa Timur yang terbagi dalam Partai Kuning dan Partai Hitam yang diizinkan oleh Sunan Giri. Mungkin ini berkaitan dengan serangan Pasuruan terhadap Blambangan yang masih beraliran Hindu itu. Hal ini pasti akan disambut dengan gembira oleh Sunan Giri. Untuk tahun 1598 dan 1599 Babat Sangkala memberikan berita penting lagi, yaitu serangan Mataram terhadap Tuban. Serangan ini tentunya gagal karena kota itu pada peralihan tahun 1598 sampai 1599 masih berkembang dengan pesat.
dan penduduknya menyebut rajanya sebagai raja yang paling berkuasa di Jawa. Karena pada masa itu orang-orang Belanda dalam pelayaran kedua ke Hindia Timur singgah di kota pelabuhan itu dan memberikan gambaran dalam jurnal tentang kota itu, maka kita dapat menggunakan kesempatan yang jarang ini untuk melempar pandang melalui mata seorang asing pada Jawanya Senopati, sekalipun masih belum merupakan daerah Mataram yang sebenarnya. Menurut Begin and the Fortod, Tuban sebuah kota dagang yang bagus. Tetapi menurut apa yang kami dengar, kota itu mempunyai ciri khas feodal yang kuat. Kota itu mempunyai tembok di sekelilingnya dan terdapat pintu-pintu gerbang dari kayu, dibuat dengan rapi sekali. Menurut penduduknya, rajanya raja yang paling berkuasa di seluruh Jawa. Apabila perlu dalam waktu 24 jam ia dapat mempersiapkan beberapa ribu orang, baik prajurit berkuda maupun pasukan darat untuk berperang di medan. Gambaran selebihnya hampir seluruhnya mengenai raja itu dan istananya. Raja itu gemuk sekali dengan ketinggian sedang, yang berarti baik terhadap orang Belanda. Ia memakai jas kecil dan beledu hitam dengan lengan yang lebar. Kain menutupi badannya dan ada sebilah keris terselip diikat pinggangnya. Senjata itu bergagang emas dan dihiasi muka iblis. Dalam rumah-rumahan kecil di atas gajahnya, raja duduk dengan bersila, memberi hormat kepada orang Belanda ketika ia menemui mereka di pantai, kemudian mengantar mereka ke istananya. Gedung itu besar sekali dan mempunyai banyak ruangan. Temboknya dari batu bata dan lantainya dilapisi dengan batu ubin. Pintu-pintu pada umumnya tampak sempit dan pendek. Di depan berdiri gajah-gajah di bawah serambi. 13 ekor seluruhnya, diantaranya ada seekor yang sangat besar dan galak. Berbagai bagian diperlihatkan kepada para pengunjung. Kamar, barang, kandang ayam jago dan burung betet, kandang anjing, kandang bebek, kamar wanita. Dalam pada itu selalu orang harus melalui beberapa pintu. Di antaranya ada sebuah yang tak mungkin dapat dilalui oleh orang gemuk. Akhirnya terdapat sebuah kamar merpati, yakni kamar tidurnya, dan kandang kuda yang 7 jumlahnya. Dari berbagai penggambaran yang jauh dari sempurna itu, kita mendapat kesan bahwa gedung-gedung di Tuban itu menyerupai gedung-gedung di Banten. W.F. Sutterheim menamakannya model Majapahit atau model Bali, karena gedung-gedung seperti itu sekarang masih terdapat di Bali. Bangunan itu merupakan konstruksi balai atau pendapa terbuka di atas tanah ketinggian, ditutup atau tidak ditutup dengan gordeng atau dinding. Dengan demikian merupakan bukti yang jelas mengenai kelanjutan hidup kebudayaan Majapahit di pesisir. Raja yang tinggal di istana model Majapahit masa akhir itu sangat senang membicarakan masalah-masalah perang, kecuali jika ia sedang bermain-main dengan putrinya yang diantarkan kepadanya oleh seorang budak perempuan. Perdagangan dilakukan oleh golongan bangsawan. Sebagai bangsawan sejati, mereka juga gemar sekali akan kuda. Setelah itu terdapat gambaran yang panjang lebar mengenai kuda-kuda dengan peralatan yang lengkap dan bagus, dan permainan watangan. Penulis menyaksikan permainan seperti itu di pasar yang dilakukan oleh kaum bangsawan untuk menghormati pedagang-pedagang kami. Raja juga turut hadir, kadang-kadang di atas kuda, kadang-kadang di atas gajah. Setiap bangsawan mempunyai beberapa ekor kuda. Mereka tidak memberikan kesan sebagai pedagang yang rajin dan tekun. Mereka sendiri tidak melakukan sesuatu,
tetapi kapal-kapal mereka menjelajahi seluruh Nusantara sampai dengan Filipina. Apabila meninggalkan rumah, mereka selalu disertai pengiring yang terdiri atas 10 atau 12 abdi membawa peralatan. Jadi orang-orang Tuban itu setengah pedagang, setengah bangsawan, seperti orang-orang Banten. Jatuhnya Kalinyamat. Nasib yang lebih baik daripada ketika melawan Tuban dialami Senopati ketika melawan kerajaan Jepara Kalinyamat. Pada tahun 1521 Jawa, Babat Cangkala memberitakan Bedahe Kalinyamat. Ketika itu kerajaan Jepara mestinya baru saja jatuh. Ratunya tatkala itu mungkin sudah lama tidak memegang pemerintahan lagi, karena pada tahun 1593 ada seorang raja yang memegang pemerintahan. Pada tahun tersebut ia merebut sebuah pulau kecil Bawean atau Lobak dan menempatkan di sana seorang satria dengan 100 anak buah. 5 tahun kemudian masih tetap seorang raja yang memerintah di sana. Pada waktu itu berlalu armada pelayaran Belanda yang pertama, dan orang Belanda mendengar bahwa Jepara memang hanya dikelilingi pagar kayu runcing, bukan tembok batu seperti banyak kota pelabuhan lainnya, dan selama sekian tahun masih mempunyai raja yang sangat berkuasa baik di laut maupun di darat. Pada tahun 1599 kekuasaannya itu pasti telah berakhir, meskipun kemasyhuran Jepara tidak begitu cepat hilang dari ingatan orang. Sebab pada tahun 1613 dalam tulisan-tulisan Belanda masih disebutkan raja-raja Jepara dan Kotis. Walaupun juga ditambahkan bahwa keduanya berdiri di bawah Raja Mataram yang memberikan berbagai perintah sejak tahun 1615. Gelar yang biasanya diberikan kepadanya oleh Belanda ialah gubernur, kebalikan dari penguasa Surabaya yang sampai tahun 1625 masih disebut orang sebagai raja. Orang Belanda ketika itu mengetahui dari orang-orang Portugis bahwa Jepara dulu merupakan pusat perdagangan, dan bahwa tatkala itu tidak ada raja atau tempat yang begitu termasyhur seperti Jepara, dan semua tempat lainnya di Jawa menyembah kepadanya. Mungkin dari masa ke masa kerajaan itulah berasal dari jabatan tinggi Kiai Demang Laksamana yang kita temukan dalam surat-surat Belanda dari tahun 1622 sampai dengan 1674. Kita mungkin sudah menemukan jabatan ini pada Dekoto tahun 1574 dalam bentuk dan berubah dan disingkatkan menjadi Kuilidamau. Dan dalam sejarah Banten untuk tahun 1580 sebagai Kiai Demang Laksamana Jepara, suatu peninggalan yang telah mengenangkan pada zaman kerajaan dulu di Jepara ialah Istana Raja yang lama yang terletak di kabupaten sekarang. Nicolas de Graef menganggap dibangun dengan cara yang sangat tidak baik, sedangkan Abegard berpendapat gedung itu lebih merupakan bangunan dengan susunan kamar yang tidak keruan daripada sebuah istana. Ia terdiri atas banyak sekali bangunan dari batu dan kayu, dan terlihat di sana berbagai macam hewan termasuk gajah. Hewan gajah itu kiranya menimbulkan kesan yang kuat sebagai kediaman raja. Pada akhir abad ke-17 gedung itu dirombak dan diganti dengan gedung lain. Pemberontakan Pati. Tidak lama sebelum Senopati wafat, akhirnya terjadi pembelotan Pati yang sudah lama dikhawatirkan. Babat Tanah Jawi mengisahkan
Walaupun dicegah oleh keluarganya, Adipati Pati tetap ingin melakukan pemberontakan. Karena itu dikirimkan olehnya seorang utusan ke Mataram untuk meminta hak pengurusan atas semua tanah pedesaan di sebelah utara Pegunungan Kendeng, dan juga meminta 100 mata tombak dengan batangnya. Senopati memberikan semuanya, kecuali batang tombak, yang berarti perang. Mandaraka sangat terkesan oleh kejadian itu. Setelah utusan itu kembali tiba, Adipati memerintahkan pasukannya melintasi perbatasan dan menaklukkan semua penduduk di desa sebelah utara Pegunungan Kendeng. Semua menyerah kecuali Demak yang mempersenjatai diri di dalam lingkungan bentengnya. Setelah Adipati Pragola mempunyai cukup banyak prajurit, ia bergerak menuju Mataram. Dan sepanjang perjalanan menyuruh pasukannya merampas dan menaklukkan semua desa. Adipati Pajang memberitahukan hal itu kepada Mataram. Dan Senopati mengirimkan Pangeran Mahkota dengan perintah, hanya apabila terdesak boleh memakai kekerasan, supaya masalah dapat diselesaikan dengan damai. Pangeran Mahkota bergerak menuju Prambanan, tentara Pati menuju ke Malon, dan setelah beristirahat melanjutkan perjalanan. Pangeran Mahkota dengan para pembawa tanda-tanda kebesaran kerajaan maju sendirian. Ketika Pragola melihat mereka, ia malu dan jengkel. Ia ingin bertemu dengan ayah pangeran itu untuk bertanding dan menentukan siapa yang paling kuat dan tidak terkalahkan. Pangeran Mahkota yang menjadi marah berkali-kali menusuk pamannya dengan tombaknya, tetapi tidak dapat melukainya. Dari atas kuda, Pragola memukul kemenakannya dengan pangkal tombaknya, sehingga kemenakannya itu jatuh di bawah ke Prambanan. Pragola pergi membuat kubu pertahanan dari batang-batang pohon kelapa di Dengkeng. Ketika Senopati memberitahukan hal itu kepada istrinya, kakak perempuan Pragola, bahwa saudaranya telah menusuk kemenakannya dengan tombak, ia menjawab, "Kalau begitu saya tidak keberatan jika ia dibunuh karena ia orang jahat." Senopati berangkat ke medan perang dengan naik kuda setelah beristirahat di Prambanan. Lewat tengah malam melanjutkan perjalanan lagi. Di luar benteng Pragola, pasukan Mataram berteriak-teriak dan canang Ki Becak dipukul bertalu-talu. Dengan keris Kiai Culik, Mandaraka berhasil mematahkan 3 batang pohon kelapa pagar benteng, sehingga Senopati bisa memasukinya dengan naik kuda. Pragola melarikan diri, sedangkan Dengkeng terlanda banjir karena arus lumpur yang meluap dari letusan gunung. Ketika Pragola tiba di Pati, ia memanggil bupati-bupati sekitarnya dan segera menyusun bala tentara. Pasukan Mataram yang mengejar Pragola mengadakan serangan dan mengalahkan musuh. Banyak yang tenggelam di dalam sungai yang banjir. Tidak diketahui apakah Adipati tewas atau masih hidup. Persesuaiannya dengan Serat Kanda besar sekali. Hanya awal dan penutupannya yang berlainan. Ultimatum Pati tidak ada, seperti juga pertahanan di Pati. Kami anggap gambaran yang lebih pendek itulah yang asli. Juga karena banjirnya Sungai Pati merupakan sebuah ulangan belaka dari banjirnya Kali Dengkeng. Karena itu serangan atas Pati tidak terjadi. Perang antara Mataram dan Pati merupakan semacam perang saudara. Kisah tentang kunjungannya Raden Rangga kepada pamannya. Adipati menunjukkan hubungan yang baik dan tak lama sebelum terjadi perpecahan. Putra Senopati yang pemberang itu di sana dengan sombong sekali memperlihatkan kekuatannya yang melampaui ukuran wajar
Senopati dan Pragola selain sepupu juga ipar. Senopati kawin dengan kakak perempuan Pragola. Karena itu keturunan Mataram kemudian merasa lebih risau dikarenakan dipersilahkan atas matinya Pragola. Itulah yang menimbulkan usaha bagaimana tertulis dalam Baba Tanah Jawi di atas, untuk membebaskan diri dari kesalahan itu. Pembelaannya mengemukakan 3 hal. Pertama, tentu apakah Pragola benar-benar mati. Kedua, perbuatannya sendiri membuktikan kesalahannya. Ketiga, kakak perempuan kandungnya sendiri berpendapat Pragola harus dibunuh saja. Karena itu akan sangat mengherankan kita apabila ia tidak dibunuh oleh orang Mataram. Pangeran Mahkota, Pangeran Adipati Anom, niscaya Panembahan Krapyak. Tidak dapat dikatakan bahwa dalam hal ini segi terbaiknya lah yang disorot. Ia ternyata tidak dapat mengendalikan diri terhadap pamannya yang keras hal itu, yang benar-benar telah mencium akal licik Senopati untuk menihna bubukannya. Ki Bicak adalah canang yang terkenal apabila dipukul dan terdengar berbunyi keras. Itulah pertanda kemujuran. Setelah kita mengetahui bahwa tentara Mataram tidak meneruskan gerakannya ke Pati, tidak mengherankan apabila kita melihat Pragola I dengan tenang digantikan oleh putranya Pragola II. Wafatnya Senopati. Mengenai wafatnya Senopati, Baba Tanah Jawi menceritakan singkat sekali. Sebelum meninggal, raja memberi amanat kepada Jolang, putranya, untuk menggantikannya sebagai raja, meskipun masih muda. Pelanggaran terhadap amanat ini akan terlanda amarah Allah. Mandakraka dan Mangkubumi harus menobatkannya. Setelah Senopati 3 tahun menjadi raja, ia jatuh sakit dan meninggal. Ia dimakamkan di sebelah selatan masjid, di ujung kaki makam ayahnya. Serat Kanda memberitakan hal yang sama, tetapi dengan lebih jelas ia menegaskan bahwa Pangeran Mahkota yang bernama Mangkunegara sudah berbulan-bulan sebelumnya ditentukan agar menggantikan ayahnya. Sebelum meninggal, Senopati telah mengatur supaya pergantian tatanya terjadi dengan tenang. Gelar Pangeran Mahkota pada abad ke-18 tetap Mangkunegara. Pengangkatan calon raja oleh beberapa anggota keluarga tua-tua sering terjadi pada abad ke-17 dan ke-18. Sesuatu pasti telah membantu kelancaran dan kemenangan pergantian tahta itu. Apabila mengingat sebutan Anumerta Senopati adalah Sedo ing Kajenar, ia pastilah meninggal di Jenar di dekat Sragen, yang dibenarkan pula oleh Raffles. Penanggalan pemberontakan Pati dan wafatnya Senopati. Untuk menentukan tahun wafatnya Senopati, kita dapat bantuan yang baik sekali oleh terjadinya peristiwa gerhana matahari yang bertepatan dengan peristiwa itu. Babat Sangkala menyebutkan berbagai kejadian pada tahun 1523. Wafatnya Panembahan Senopati, pindahnya Adipati Puger ke Demak, dan gerhana matahari. Profesor Dr. Brower direkrut pengamat bintang di New Haven memberitahu saya bahwa pada tanggal 30 Juli 1601 terjadi gerhana matahari secara total. Jalur totalnya masih melalui daerah Jawa Utara. Mungkin sekali di Jawa Tengah itu bersifat total atau paling sedikit hampir. Demikianlah Profesor Brower yang menyebutkan pula sumbernya. Ekmen dan Babat Memana menentukan tahun wafatnya Senopati juga pada tahun 1601. Tetapi Raffles menyebutkan meninggalnya Senopati pada tahun 1599 dan gerhana matahari pada tahun 1522 Jawa atau 1600 Masehi.
Angka terakhir ini tidak benar menurut apa yang kita lihat di atas. Lagi pula kita mendapat dukungan dari sebelah berita Belanda. Panembahan Krapyak meninggal tidak lama setelah keberangkatan Gubernur Jenderal Pebot dari Jepara pada tanggal 29 September tahun 1613. Jadi kira-kira pada bulan Oktober 1613. Menurut Bapak Tanajawi, ketika itu ia sudah memerintah selama 12 tahun. Dengan demikian kita dibawa kembali pada tahun 1601. Sekalipun Oktober 1601 kiranya agak terlambat. Pemberontakan Pati dalam Bapak Tanajawi ditentukan 1 tahun sebelum meninggalnya Senopati. Kejadian pertama berlalu menurut penulis Bapak Tanajawi pada tahun 1551 Jawa. Kejadian yang kedua pada tahun 1552 Jawa. Kedua tanggal tersebutlah selisih 1 tahun merupakan hal yang terpenting dalam hubungan ini. Dalam berbagai daftar tahun, kedua fakta itu tidak disebut, kecuali mungkin dalam babat sangkala yang untuk tahun 1522 Jawa atau 1600 Masehi menyebutkan pejahe Adipati Mesir Pinejahan Enjang. Apakah Adipati Mesir ini dapat disamakan dengan Adipati Pati? Mungkin dapat. Profesor Pittsburgh pernah mengembangkan suatu hipotesa bahwa orang Muslim Jawa di daerah sekitar Gunung Muria ingin mengenang kembali tanah suci dan sekitarnya. Mekah dapat ditemukan kembali dalam Demak, dan memang diadakan ziarah kedua ke tempat itu. Apakah kunjungan 7 kali ke masjid yang sangat keramat Demak itu tidak sama artinya dengan ziarah ke Ka'bah, Mekah, dan Madinah beserta makam Nabi mereka kenang dengan Adilangu, tempat Sunan Kalijaga menanti datangnya hari kiamat. Kudus salah satu di antara tempat sedikit jumlahnya di Jawa dengan nama Arab. Mungkin dipersamakan Darussalam, yang oleh orang Arab disebut Al-Quds. Dalam hubungan ini Pati bisa saja dinamakan Mesir.